karena tidak bisa dipungkiri ya, kemunduran dari daya ingat itu selalu pasti ada. Tapi kita atau situasi atau karena penyakit. Jadi di sini diolah semuanya itu selama 6 bulan. Jadi kita berkeliling mencari wisma-wisma orang tua, mencoba menerapkan gerakan ini. Ternyata memang efektif. Akhirnya dikarang suatu buku panduan 2004 untuk diserahkan kepada instruktur seluruh Indonesia. Tapi mungkin karena memang masih belum memahami, waktu itu nggak tertarik, nggak tahu apa sih begini murah amat gerakannya, kita bisa lebih yang bagus-bagus gitu. Tapi setelah dikasih seminar ke setiap kota-kota, jadi adalah kesadaran bahwa lansia itu memang harus punya senam yang spesifik untuk mempertahankan daya ingatnya. Jadi di samping itu saya mengolah bagaimana sih supaya menarik di masyarakat. Memang gerakan-gerakan seperti itu kalau dikasih musiknya ini kan nggak bagus ya. Jadi ketika bulan saya dapat peluang ke Inggris, anak saya di sana kuliah 6 tahun. Jadi saya tuh jalan-jalan ke desa-desa di situ. Nah di sana tuh kok lansia tuh enak, happy-happy semua gitu. Banyak klubnya, ada high tea segala macam gitu. Saya bilang ini kalau di Indonesia ada kan bagus banget ya. Ya kenapa? Saya karena sedih banget di Indonesia ini orang selalu merasa saya udah tua, udah nggak bisa lagi, saya udah tua, umur saya udah segitu. Padahal umur itu cuma suatu angka ya nggak? Bagaimana kita memanfaatkan umur itu? Sebetulnya kan begitu, benar nggak ibu? Nah makanya di sini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul, bisa mengerti memaknainya semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu di tempat masing-masing mengajak teman-temannya untuk memanfaatkan gerakan-gerakan yang diberikan oleh Mbak Pupu tadi. Insya Allah kita menjamin lansia akan lebih happy, sehat dan bahagia sebagainya ya. Jadi tadi seperti tadi saya akan sudah kenalkan nama saya Sylvia Jardi Susman, usia saya 77 tahun ya. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan masih bisa berdiri di depan ibu-ibu juga sehat semua ya, semangat semua ya. Jadi saya juga mengucapkan salam Kripsa sebelumnya ya. Dijawabnya cuma sehat bahagia mengepalkan tangan aja, sebagai kita itu bertekad untuk sehat bahagia ya. Kita coba ya. Salam Kripsa, sehat bahagia. Hore ya. Alhamdulillah. Jadi saya terusin ya. Itu saya pikir saya pakai ilmu itu. Nah saya ajak beberapa orang, dan itu juga tidak cuma sekedar senam. Saya bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi dipelihara jasmaninya di rumah sakit Yarsi, kita disupport untuk pemeriksaan rutin. Nah jadi memang jadi sehat badan dan juga memang sehat semuanya, menyerap bugar tapi sehat dari kesehatan. Tapi itu kan cuma satu faktor. Bagaimana juga kita menjadi tenang, ya kan? Nah di situ ada seminar-seminar nanti juga untuk bagaimana menghadapi keadaan kita ini. Karena udah tua tuh ada rasa sakit, ada rasa nggak enak pasti. Tapi kita harus tahu bahwa itu memang udah harus ada datangnya. Bagaimana menerima keadaan itu. Jadi belajar menerima situasi ya, dan tidak mempunyai harapan yang tinggi-tinggi lagi, dimanfaatkan, bersyukur dengan apa adanya kita. Dan juga saya bekerjasama juga ada di pesantren kampung Mafirah namanya, mungkin ada ibu yang pernah ke sana di Bogor. Nah apa juga, jadi saya juga kenalkan ada suatu kampung Mafirah namanya, dia juga punya boarding school, mulai dari SMP sampai sekolah tinggi pendidikan Islam. Itu kalau siap bagus sekali Bu. Mungkin kalau misalnya Ibu ada berkenan, saya bisa menjadi perantara penghubungnya. Dia mengadakan ada mabit sebulan sekali, Sabtu Minggu. Nanti kalau misalnya ada yang memang tertarik ya, itu ada program namanya pesantren Husnul Khotimah. Jadi sebagaimana kita kan pastilah ya, menjadi tua itu suatu keniscayaan, tapi tua berkualitas adalah pilihan, ya nggak? Jadi kita memilih jalan sehat, ya. Dan juga
kematian adalah kepastian. Yap. Ya. Tapi gimana kematian dengan akhirat yang indah adalah tujuan. Iya. Benar nggak? Yang indah itu bagaimana? Husnul khotimah. Benar nggak? Jadi itulah akan kita cari. Kita bergerak jadi kita happy, kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah, ya kan ya? Di sana kita diolah. Bagaimana bahagia itu? Bagaimana bersyukur kepada Allah itu? Nah disitulah. Jadi tingkat yang tingginya akhirnya kita merasa kita itu cuma antara kita dengan Allah. Dengan begitu kita tidak perlu terlalu bersedih hati apapun yang terjadi di diri kita, karena yang menentukan terakhir itu bagaimana kita menghadap Allah. Ya enggak? Iya. Nah, itulah kira-kira mungkin bisa kalau nanti bisa mendaftar ke Bu Sinta juga, ya. Saya udah pernah juga kenal dengan Bu Sinta. Itu bagus sekali Bu. Saya merasakan betul. Saya bilang waktu saya datang situ, saya merasakan surga dunia yang ada yang pernah saya rasakan adalah di sana. Mahfirah. Iya, di Bogor. Desa Tangkil namanya. Luasnya 45 hektar Bu. Dan saya juga bercita-cita dalam hati saya ya, karena banyak kita ini kesepian ya, padahal itu perasaan kita sendiri ya, karena kita tidak tahu mengelola pikiran kita. Kita menyekolahkan anak berhasil sukses, harusnya kita doain dong, dan kita sedih kalau misalnya dia nggak datang segala macam. Justru kita harus doain dia supaya dia lebih sukses lagi, jadi kita dapat pahala, hati kita juga senang. Nah itulah dia. Jadi kita itu harus senang, bahagia di usia senja, seperti judulnya itu. Jadi tinggalkan segala kesedihan, nggak ada gunanya, tinggalkan kekecewaan semuanya. Karena kalau kita sedih, kita kecewa, sel-sel kita cepat mati. Sedangkan tumbuhnya tidak bisa lagi. Jadi akhirnya kita jadi orang yang jompo segala macam. Jangan sampai itu terjadi dengan kita. Jadi mari kita bersemangat. Jangan ini mulai. Mungkin nanti melalui Mbak Sinta disusun programnya, silahkan mendaftar. Kita akan hadir. Jadi juga kita selalu bekerjasama sama dokter-dokter yang hebat-hebat, muda-muda tapi keren-keren ya. Ilmunya bagus-bagus. Ya Dokter Nadia. Dalam ini terima kasih sudah hadir. Nanti lain kali ada lagi dokter yang lain. Kita selalu dampingin dokter. Ada ambulans juga yang mendampingi kita. Kalau ada yang apa, jadi kita memang menjaga kepentingan primer dari lansia. Jadi kalau kita ajak lansia, kita harus berpikir kalau dia jatuh, kalau apa, bagaimana. Jadi tidak akan sia-sia insya Allah. Jadi mungkin dari situ mari kita sama-sama menanamkan rasa taat kepada Allah. Ya karena Allah ada di sini, kita nggak tahu kapan kita mau dipanggil. Tapi bagaimana kita dipanggilnya? Ya nggak? Hidup di dunia ini akan begini terus, segalanya berjalan terus. Jadi saya selalu manggil teman-teman, ya kita happy-happy boleh, tapi pikirkan apa bekal kita pulang. Jadi itu ibu sayang, jadi rajin-rajinlah bersedekah, rajin-rajinlah membina hubungan baik, ya. Jangan suka tenggelam di diri sendiri, nanti akan sakit. Jadi saya pesan saya itu aja, ya jadikanlah tua berkualitas, ya. Kematian itu adalah kepastian, tapi kematian yang indah mendapatkan akhirat yang baik adalah suatu impian dan tujuan kita. Ayo semangat ibu-ibu, salam Kemsa, Sehat bahagia. alhamdulillah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.